Selamat datang di Bapil Bahas Film. Masih bersama gue Bagas, Kak. Nah, hari ini gue pengen bahas sebuah film dari production house Imaginary. Setelah Kak Gabos, waktu itu gue pernah review juga sih Kak Gabos ya. Yang berjudul Cinta Tak Seindah Drama Korea. Nah, waktu itu diundang juga ke press screening, ke press conference. Tapi sayangnya hari ini gue gak sama Sasha. Ini tumben banget ya. Film yang ada press conference dan juga press screeningnya Bagas Kak sendirian. Ya udah, kalau gitu tanpa basa-basi kita langsung lihat aja keseruan press conference dan juga press screeningnya seperti apa. Ada siapa aja sih di press con-nya? Langsung aja kita ke Bagas yang ada di epicentrum ya. Yaudah, langsung guys. Halo semuanya, hari ini gue diundang ke press screening dan juga press conference dari film yang berjudul Cinta Tak Seindah Drama Korea. Mohon maaf kalau misalnya suara gue kebindeng karena memang pokoknya jaga kesehatan lah buat teman-teman yang di rumah. Kalau gitu kita langsung aja keseruannya seperti apa. Let's go! Ya, pertama bentuk kerjasamanya juga menarik karena bisa ngobrol dalam sama tim penyutradaraannya, terus teman-teman yang lain juga gue udah pernah kerja sama bareng, jadi menyenangkan gitu prosesnya, bukan sesuatu yang kayak menakutkan. Dan karakternya juga sangat menyenangkan untuk dimainkan. Iya, maksudnya aku bahagia aja bisa memerankan cerita yang sangat fresh. Ketika ditawarin, aku baca naskahnya, aku langsung terhook. Aku sih bahasa Indonesia kalau ikan kena itu capek. Terkait itulah ya. So, aku langsung Sepatil? Bisa. Dan pas aku melihat orang-orang di belakangnya, aku makin tergiur lagi. Pas aku melihat partner-partner mainnya, orang-orang ini semua, aku makin ya bahagia aja sih. Ada kesulitan nggak sih? Mungkin belajar bahasa Koreanya? Ya, kesulitan selalu banyak di setiap judul apapun. Kalau di judul ini bahasa nggak terlalu banyak ya. Kalau buat aku yang lebih sulit itu adalah karena si karakter aku ini dia udah lama tinggal di Korea, pasti berbeda. Dia udah berubah dalam arti dari cara bicara, dari cara duduk, dari cara jalan dan lain-lain. Itu sih yang harus cepat dipelajari karena itu susah untuk dipelajari di Indonesia. Rasanya ada yang bisa diambil atau enggak? Saya jujur tidak pernah diperebutkan oleh dua cowok ganteng ya, jujur. Tapi di sini ya itu aku belajar menjadi, mungkin awalnya aku mendapatkan skrip ini, aku pikir Dea itu tipe protagonis yang kuda putih, yang bener-bener polos, naif, dia menjadi bawang putih di sini. Tapi ternyata enggak, dia itu juga manusia yang memiliki flow-nya juga, dia juga imperfect, jadi enggak melulu pemeran utama itu harusnya itu protagonis. Kalau diri kamu sendiri kira-kira akan jatuh cinta kemana kalau misalnya? Jujur jatuh cinta ke diri sendiri ya, dulu itu prioritas self love guys. Kalian belajar sabar gitu ya, di sini lebih tenang. Iya. Gimana tuh? Iya itu belajar sabar. Soalnya saya punya kecenderungan dimana kalau misalnya aku lagi melakukan sebuah adegan, kan teman-teman aku Anya Geraldine sama Dea Panindra kan mereka cukup cerewet, kayak rame gitu. Aku tuh pengen banget nimbrung. Tapi di sini aku belajar untuk karena karakter aku nggak begitu amat, harus tetap calm dan tenang. Mungkin ada sisi yang hore-horenya tuh ada gitu, tapi harus jangan sampai jomplang sama mereka. Aku harus yang di titik tengahnya itu. Aslinya? Belajar. Ya lempang-lempang aja sih. Ada deh. Ada deh. Jujur enggak, kalau aku lebih ke film Korea. Ya, tapi karena untuk film ini aku dikasih beberapa referensi drakor untuk ditonton. Kira-kira jadi suka siapa untuk aktris di Korea kalau kamu sendiri? Kalau aktrisnya sih aku suka Han So Hee. Suka banget, dia keren banget di My Name di Netflix. Aku suka. Nongkrong. Tapi ini juga sih emang suka drama-drama Korea atau gara-gara film ini aja nih? Suka banget. Kalau ini aku suka banget dari 2010 aku udah nonton lah, pokoknya Korea-Koreaan dari mulai yang
kerajaan-kerajaan full house dan segala macam. Jadi sebenarnya kayak Anya, Ute tuh sering nanya gitu atau teman-teman kayak di Korea, Dede ini bahasa Koreanya apa ya segala macam kayak gitu-gitunya. Dia kamus berjalannya kita. Kalau ada apa-apa kita langsung tanya dia, "Dek, ini apa?" Padahal artinya? bisanya cuma "Dek, tteokbokki." ini member idol ini siapa gitu. Kayaknya juga banyak belajar artinya dari Kak Dea. Lumayan banyak, ada beberapa bahasa tapi sekarang udah lupa lagi. Enggak apa-apa, ada aku tetap. Ya, Brondong dulu. Emang Brondong dulu. Soalnya kalau soal chemistry itu jadi aku tuh waktu awal di hadapan bersama Kak-nya itu nervous banget ya, maksudnya kayak aku benar-benar nggak tahu nih harus kayak gimana karena di sini peran aku jadi Brondong gitu kan. Terus habis itu berkat bantuan dari direkturnya juga dan beberapa teman-teman yang ada di lokasi juga, aku akhirnya bisa overcome keakuratan itu sebagai Rafli dan akhirnya aku memasukkan keakuratan itu ke dalam karakter saya. Mungkin kalau dari aku tuh lebih kayak sharing pengalaman aku sebagai seorang ayah. Iya. Gitu kan, aku punya anak dan nikah segala macam. Iya. Build chemistry sama seorang Dea Panendra itu kan oh my god gampang banget karena ini pemain loh. Tentunya aku semakin hari semakin bangga dan tentunya berterima kasih juga kalau ada yang kasih kesempatan sama aku. Aku senang banget sih bisa main di film ini sama aktor-aktor yang keren-keren. Gue udah ngefans sama lo dari lo main itu tau, di film yang sama Kak Reza tuh, yang Toko Barang Mantan. Gue itu ngeliat kayak, nih cewek actingnya bagus banget, kapan ya gue bisa syuting sama dia? Di film ini gue ketemu. Jadi ya memang ketika ceritanya udah jadi gitu ya, terus treatment karena kan sebenarnya kan ada yang memang udah dari treatmentnya udah ditulis di skenario langsung gitu, tapi ada juga yang ketika udah ngeliat reading aku baru kayak oh kayaknya enak nih diginiin gitu. Nah salah satunya adegan tarik-tarikan itu memang dari True Beauty. Pas nonton True Beauty itu yang kayak nah lucu banget, gemes-gemes gitu. Nah jujur aku tadinya tidak yakin akan diterima oleh penonton dengan baik gitu ya. Tapi dengan aku merasa scoring atau musik itu sangat-sangat membantu. Jadi ketika sebelum scoringnya jadi, itu feel-nya tidak komedik gitu ya. Iya. Jadi scoring sangat membantu karena kalau di drakor juga kalau misalnya teman-teman perhatikan scoring itu sangat-sangat diperhatikan juga gitu. Jadi dia yang nge-build momennya gitu. Mana sih? Ini pengalaman yang cukup nggak tahu ya, tergolongnya traumatis gimana ya. Tapi berat banget gini karena ini pertama kali kan ya aku nge-produce dan dia nge-direct. Jadi biasanya kalau kita sebagai orang tua dengan anak kita yang dua, biasanya kan kita gantian nih. Kalau dia lagi kerja, ya aku yang standby. Kalau aku kerja, yang most of the time aku yang kerja, dia standby. Nah ini di sini kita dalam satu project yang sama. Jadi kalau kita sibuk, dua-duanya sibuk. Jadi banyak momen-momen yang kita kayak ngerasa bersalah sama anak karena sibuk, dua-duanya sibuk gitu. Tapi ya kalau soal kerja bareng sih kita dari dulu udah sering, walaupun mungkin bukan produser dan sutradara, lebih di sutradara dan co-sutradara bantuin kerjaan aku gitu ya dalam tim yang sama. Jadi chemistry atau cara kita berdebat dan berdiskusi itu sebenarnya udah terlatih bertahun-tahun dari film-film sebelumnya di mana kita kerja bareng. Jangan lupa nonton Cinta Rasa Indah Drama Korea di bioskop tanggal 5 Desember. Thank you. Jadi tadi merupakan keseruan dari press screening, press conference film yang berjudul Cinta Tak Seindah di Drama Korea. Sorry, Cinta Tak Seindah Drama Korea. Kadang suka keselimpat dikit karena dia punya judul film yang judulnya Jatuh Cinta seperti di film-film, jadi kayak mirip-mirip. Tapi apakah filmnya mirip? Nah, nanti kita lihat reviewnya bersama Kak Anya di sini. Terima kasih sudah ada di sebelah saya. Enggak juga sih sebenarnya, tapi ya udah, kita kembali lagi di studio. Pernah nggak ada satu hal yang lo pengenin banget? Gara-gara drakor, gue tuh pengen banget ke Korea. Dan kejadian. Janji ya, nggak akan cari opa-opa Korea. Iya, janji babymu. Kita ke Korea. Korea!
sih Shania? Oke. Masita. Tapi kok jadi gini ya? Apa kabar deh Rinta? Pertemuan ini cuma kebetulan yang gak perlu dilanjutin. Ini cuma cincin, Dek. Emang semua orang tuh egois ya mikirin diri sendiri. Aku akan ngejaga kamu. Gue tuh gak suka ada di posisi kayak tadi, gak lucu. Apapun yang kamu butuhin, pasti aku sediain. Gila ya. Lo pasti nggak pengen ingat lagi momen ini. Sakit. Cinta Tak Seindah Drama Korea, film yang disutradarai oleh Meira Anastasia dan dibintangi oleh Lutecia sebagai Dea, Jerome Kurnia sebagai Julian, Ganindra Bimo sebagai Bimo, Dea Panendra sebagai Kikan, Anya Geraldine sebagai Tara, Rafli Altamaputra sebagai Sakti, dan Sada Triyuda sebagai Eka. Menceritakan tentang 3 sekawan, Tara, Kikan, dan Dea, yang pergi berlibur ke Korea karena kegemaran mereka terhadap aktor dan drama Korea. Liburan ini merupakan pemberian dari kekasih Dea yang bernama Bimo dan sekaligus sebagai sebuah surprise darinya. Dea mengalami banyak sekali kejadian di Korea, mulai dari bahagia, sedih, hingga hal-hal yang unexpected seperti bertemu dengan teman lamanya yang sudah tidak ada kabar, yaitu Julian, dan dilamar oleh Bimo. Di saat yang sama, Dea bukan tipe orang yang mudah untuk menerima sebuah surprise. Belum lagi konflik Dea bersama Tara dan Kikan saat mereka di Korea. Mampukah Dea melewati itu semua? Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dan juga cerita-cerita karakter-karakter aktor yang bisa gue kasih tahu ke teman-teman Bapil saat ini. Sebuah fun fact, bukan sebuah fun fact sih sebenarnya. Peringatan yang pasti ini ada spoiler ya, spoiler dari film Cinta Tak Seindah Drama Korea. Ini seperti yang gue udah bilang di preskon ya, sebenarnya film ini tuh cara menyebutnya dan penulisan filmnya mirip-mirip sama Jatuh Cinta tidak seperti di film-film. Jatuh Cinta seperti di film-film. Sorry. Jatuh Cinta tidak. Tuh kan, bahkan gue sampai lupa judul official. Maaf ya, Ko Ernest ya. Lagian judul filmnya panjang-panjang sih. Tapi itu sebenarnya salah satu hal yang menarik juga. Gue nanya di preskon kan, apakah Imaginary bakal meneruskan bukan kultur sih, kebiasaan ini gitu loh, memakai judul yang catchy gitu di film-filmnya gitu. Dan dia bilang enggak juga sih gitu, kebetulannya seperti itu, dan ya judul itu krusial gitu-gitulah. Ya sebuah kehormatan bisa langsung nanya lagi ke Ko Ernest dan Bang Dipa Andika. Terima kasih sudah menjawab juga pertanyaan saya. Ya, lagi-lagi Imaginary dengan keunikannya dalam film-filmnya gitu kan, seperti dari Aga Lain yang menggebrak satu Indonesia dengan 9,1 juta penonton gitu kan. Terus ada lagi Jatuh Cinta seperti di film-film. Itu judulnya. Jatuh Cinta seperti film-film yang menang banyak sekali piala di Piala Citra FFI. Selamat buat para orang-orang yang terlibat dan para pemenang juga. Terus waktu itu gue juga pernah review Kakak Bos di Berita Nasional sama Sasha gitu. Waktu itu gue juga datang ke preskonnya. Dan sekarang kita sudah ada di Cinta Tak Seindah Drama Korea. Yang dimana sebenarnya sebelum film ini dimulai sih sebenarnya gue udah tahu gitu. Kayak bakal ada snippet dari film Christo Immanuel sebagai sutradara dan penulis ya. Yang berjudul Tinggal Meninggal, dan gue suka banget deh karena ternyata dia pakai OST bandnya Sore yang judulnya gitu. Ya judulnya SST ya gitu. Gue suka banget sama lagu itu juga gitu dulu, kayak wah, pemilihan soundtrack yang tepat gitu. Gue sangat menantikan itu ya, Kak Christo ya, bagi kakak tingkat saya secara tidak langsung di kampus. Terus juga lagi-lagi disuguhkan dengan red carpet yang sangat niat. Setelah dari Kakak Bos yang ada ring, sekarang kita ada ya kayak ada semacam gembok gitu, karena ada Namsara Hill apa yang di Korea tuh gue lupa namanya, dan memang pengumpul gembok-gembok gitu yang isinya wish semacam itulah. Dan atribut-atribut lainnya, bahkan ada yang jualan makanan, minuman juga di situ, dan jualan atau diambil aja sih itu gue nggak ke situ sih. Jadi memang Imaginary itu bisa dibilang salah satu production house yang niat untuk mengadakan sebuah press screening, gala premier, dan terutama red carpet ya. Keren. Lanjutkan Ko Ernest dan Bang Dipa Andika. Oke, kita mulai masuk ke review film. Yang pasti gue pengen bahas kelebihan apa yang gue suka dulu. 3 sekawan ini pembagian story-nya menurut gue sangat balance. Awalnya tuh gue skeptis gitu. Ini ada 3 orang nih awalnya gitu. Ini bakal jomplang nggak ya gitu. Terutama di
karakter utama yang pasti kan kita melihat seorang Dea dengan dilemanya gitu. Dia mau milih yang mana nih antara Julian, seorang yang sebenarnya mantan kekasih yang udah gak ada kabar selama 4 tahun I guess. Terus seorang Bimo yang kalau kata orang-orang di situ pesona cowok matang gitu lah, pesona cowok overcook kalau kata MC-nya gitu loh. Itu sih seru ya sebenarnya. Terus kalau misalnya kita lihat dari karakter lain seperti Kikan yang Dea Panendra dan juga Tara yang di sini hanya Geraldine. Ceritanya sih dapat semua menurut gue. Kikan ya, namanya Kikan bukan? Ya, Kikan yang gak pede sama bodinya sama suaminya sekarang gitu loh. Dan si Tara yang menurut gue Tara di sini sangat unexpected ya, karena dia sebenarnya di sini berperan sebagai manajer artis yang siap badan gitu loh, kalau misalnya talentnya kena apa-apa, udahlah gue aja yang gantiin gitu loh. Dan itu by the way sebenarnya bukan plot tuh sih, ya cerita role apa yang ada di filmnya gitu loh, seperti itu. Jadi menurut gue dapat semua gitu loh, dari ngomongin cerita doang ya. Awalnya sih gue sangat skeptis gitu. Oke, dia dapat nih ceritanya tentang dia sama Bimo sama Julian gitu. Terus juga si Kikan yang gak pede sama suaminya sekarang gitu loh. Gue awalnya mikir, Tara mana nih ceritanya? Oh ternyata agak late game gitu loh. Ya itu sih, paling terus dinamikanya menurut gue sih enak buat diikutin gitu loh. Masing-masing punya bukan keunikan sih, punya role-nya masing-masing. Dea yang sebenarnya dilema, jadi ada suportif dua karakter nih. Yang satu sih Dea Panendra sebagai Kikan yang orang yang suportif banget, apa-apa disupport. Terus satu lagi ada Tara nih, support sebenarnya, cuma agak orangnya skeptis lah si Tara. Oke, kalau gitu kayaknya gue harus istirahat dulu kan dari mulai lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film dan masih di Cinta Tak Seindah Drama Korea. Ngomong-ngomong soal drama Korea juga sebenarnya Bagaska bukan seorang penonton drakor. Ini sayang banget hari ini nggak ada Sasha. Kalau ada Sasha, pastikan bisa ngobrol gitu, nanya gitu, Sha, emang di drakor seperti ini, seperti itu, mungkin dia juga tahu gitu series yang mana. Jadi gue sebenarnya nggak bisa nilai yang gimana sih kalau ngomongin drakor ya. Yang pasti yang gue tahu secara umum ya, drama Korea tuh kan isinya slow motion ya kan, terus karakter-karakter yang bersih lah gitu loh, opa dan apa sih sebutannya, uni gitu, yang bersih. Dan memang seperti kita tahu ya, Jorong Kurnia memang bersih mukanya, Ganindra Bimo yang memang ya pesona pria matang beneran gitu loh. Dia nggak usah jadi Bimo yang ada di film, yang real life-nya juga memang oke, dia orang sukses gitu loh. Ya gitu loh. Gue lebih ke situ aja sih gitu. Terus penulisan cerita. Nah, ini penulisan cerita menurut gue sih Kak Meira di sini hati-hati ya, karena plot twist after plot twist yang dimana ya ini bukan pertama kalinya terjadi di sebuah film. Cuma plot twist after plot twistnya menurut gue hati-hati dapat di gue sebagai bukan orang yang penonton drama Korea. Even I'm not a drama watcher juga gitu loh. Specifically bukan drama Korea gitu. Tapi semua tetap dapat karena terbantu sama pengadeganan, acting dari masing-masing aktor ke penonton. Terus juga sinematografi yang kalau misalnya gue dengar dari statementnya Kak Meira di sini, memang dia mengambil dari referensi dari beberapa drama Korea gitu loh. Yang menurut gue sih asik-asik aja, berhasil aja gitu. Tidak berasa seperti sinetron Indonesia, tapi berasa seperti drakor gitu. Ya itu sih paling kalau ngomongin sinem dan ini sih paling production design gitu-gitu sebenarnya asik-asik aja gitu. Satu hal juga yang gue notice sebenarnya film ini judulnya memang Cinta Tak Seindah Drama Korea. Ini film tentang tentang cinta SMA itu sih yang kayaknya cukup jadi highlight di film ini. Jadi udang di balik batu lah ya, kayak posternya tuh terlihat seperti wah drama Korea nih gitu, cinta antara ini dia pilih yang mana gitu, terus belakangnya temennya ada 2 gitu, beda-beda karakternya. Tapi ternyata kalau kita tonton lagi kayak semacam gue jadi ingat film-film Raditya Dika gitu ya, Marmut Merah Jambu itu kan sebenarnya
di SMA gitu tahun-tahun segitu. Bahkan kalau misalnya gue lihat dari production design-nya waktu itu pas salah satu di flashback-nya si Dea di karakternya ya, maksudnya si Lutetia di sini sebagai Dea tuh pakai HP BlackBerry. Jadi kita ketahuan gitu. Oh, ini settingnya tahun 2010-an gitu kali ya. Kan waktu itu anak-anak SMA pada pakai HP BlackBerry sebagai HP paling mahal mereka. Ya, gitulah. Ya dibedakan dengan time skip-nya tuh dibedain gitu ya. Yang di masa sekarang alias yang udah pada gede lebih cerah, sedangkan untuk yang di SMA agak-agak dark gitu. Karena memang ceritanya cukup menyedihkan gitu. Kayak tentang dia yang orang tuanya meninggal, yang sebenarnya juga tidak sengaja tertabrak sama mobilnya si Bimo di filmnya gitu loh. Ya, kayak gitu-gitulah. Jadi memang lebih gloomy sih sebenarnya. Kalau ngomongin lagunya juga unik kali ya, karena di sini ada lagunya Project Pop yang Ingatlah Hari Ini. Gue awalnya mikir, ini lagu apa ya? Oh, lagu Project Pop yang Ingatlah Hari Ini, cuma dibikinnya di bahasa Korea gitu. Itu makin menekankan sih sebenarnya, menekankan bahwa ini sebenarnya tuh tentang film tiga sekawan gitu loh, tentang film persahabatan, bukan film cinta aja. Tentang apalagi ngomongin SMA gitu kan, kayak terus ya ditambah lagi ditranslate jadi bahasa Korea. Jadi menurut gue unik sih, lagi-lagi Imaginary membuat sebuah gebrakan ya yang seru gitu loh. Ya itu sih paling terus ada satu momen sebenarnya yang menurut gue unik setelah gue mendengar langsung dari mulut sutradaranya gitu ya, tentang kalau nggak salah tuh pas udah di bukit yang gembok, gue lupa, Namsan Tower ya, itu kan udah mulai tuh konflik tuh antara si Jerome Kurnia sama Ganindra Bimo di sini kayak rebutan gitu loh. Setelahnya si Lutetia di tengah nih, ceritanya kayak diperebutkan gitu lah gitu. Terus tarik terus black screen. Itu gua memang sih itu jadi salah satu highlight yang apaan nih? Kok black screen gitu. Terus tiba-tiba time skip ke tentang mereka yang udah di Indonesia lagi gitu loh. Gue mikir kayak ini masa sekarang atau ini masa lalu atau ini kayak masa depan nih sih gitu. Oh, ternyata pas kita lanjut lagi, oh ternyata itu semacam penjelasan di masa depan kayak gimana, balik lagi ke awal. Terus statement dari direkturnya adalah itu bagaimana perasaan para penonton drama Korea yang dimana episodik udah gitu nunggu minggu selanjutnya, bikin penasaran gitu loh. Kan tiap kali yang gue tahu sih ya, kalau di episode drakor tuh terakhirannya kita dibikin cliffhanger gitu, kayak ini ada apa nih kok tiba-tiba begini gitu loh. Kita harus nunggu minggu depan lagi lama gitu kan. Nah itu yang gue rasain juga sebenarnya. Ini kok tiba-tiba lagi intens banget, tiba-tiba kita langsung ke masa depan, tiba-tiba si Tara sama si Sakti gitu kan. Itu adegan yang menurut gue kayak out of nowhere, kayak tiba-tiba Sakti sama Tara. Memang sebenarnya sih itu udah dari awal sih ya, kalau misalnya kalian cukup detail ke filmnya, si Tara nih memang cukup nempel gitu loh ke Sakti. Kalau misalnya lagi bercanda, kalau misalnya lagi sedih gitu loh, nempel memang. Tapi ya gue pribadi sih jadi kayak, build up-nya ke situ. Jadi si Sakti ini sama si Tara gitu loh akhir-akhirannya. Cuma kayak, wow. Kayaknya kalau dari umur tuh kayak Tuan Tara ya gitu loh. Dan umurnya kayak cukup jauh deh kalau gue lihat dari bagaimana cara mereka berpakaian dan bersikap gitu di film. Ini gue ngomongin film loh ya. Ya, itu satu hal yang menurut gue janggal tapi tetap seru. Melihat interaksi awkward antara Sakti dan Tara di sini, apalagi setelah mendengar behind the scene-nya bahwa si Rafli di sini memang tanda kutip takut dan canggung gitu loh, karena adegannya cukup gitu loh, cukup lucu sebenarnya, lucu dan awkwardnya dapat. Nah kalau misalnya ngomongin awkward sih nggak usah ngomongin, memang awalnya mereka awkward, pas di film alhamdulillahnya tetap awkward gitu, dan it was supposed to be awkward gitu loh antara hubungan si Tara sama si Sakti di sini gitu loh. Terus juga sebenarnya satu yang gue kurang masuk dan kayak berasa nih drama bukan fantasi sih, filmnya berasa. Jadi ada satu momen di mana ini reveal-nya di mana si Bimo sebenarnya ini berdosa gitu loh, dengan cara nggak sengaja sebenarnya dan nabrak ortunya si Dea dan bikin jadi meninggal. Dan itu baru tahu juga gara-gara, si Sakti tahu gara-gara supirnya si Bimo namanya Pak Joko. Gue inget nih, itu
gue tuh tahu dari Pak Joko gitu loh. Terus ada adegannya kayak tiba-tiba si Pak Jokonya ngerasa nggak enak, terus tiba-tiba dia bertamu ke rumahnya Dea untuk bertemu Sakti. Kayak maafin saya bla 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 bla. Itu gue ngerasa kayak hiperbola banget nih, agak terlalu hiperbola nih. Yang gue rasain sih gitu ya. Ini lagi-lagi tuh yang gue rasain nih. Kayak mulai berasa nih dramanya gitu loh. Film drama gitu. Ya memang drama sih, tapi terlalu hiperbola menurut gue gitu loh. Nah, tapi paling itu sih ya, jujur gue dari tadi tuh kayak nyari kurangnya di mana nih film. Pas gue lagi nulis poin-poin ini ya, kurangnya sebelah mana nih film, kayak nggak ada deh. Dan memang nggak ada terlalu banyak sih kekurangannya. Mungkin ya kita ngobrol lah komentar di bawah ya. Ya itu paling review gue untuk film Cinta Tak Seindah Drama Korea. Menurut kalian gimana? Kita ngobrol aja ya. Ditunggu lagi ya Imaginary untuk film-film seperti ini. Tinggal Meninggal gue sangat excited bakal kayak gimana. Liarnya Christo Emmanuel tuh di film ini gimana, karena dari judulnya udah cukup liar, udah cukup nekat gitu. Asik gitu loh judulnya. Yaudah, kita ketemu lagi di Bapil selanjutnya. Thank you.